Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurmi Ramadhani dengan NIM SF 26030, Prodi S1 Farmasi, Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Di sini saya membuat tiwas video untuk memenuhi final farmakoekonomi dengan dosen pengampu APT Aditama Ismail SSC MKes. Oke, langsung saja. Biaya merupakan kas atau nilai setara kas yang digunakan untuk memperoleh suatu barang maupun jasa yang nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat bagi organisasi pada saat ini maupun di masa depan. Hubungan farmakoekonomi dan farmasi. Hubungan antara farmakoekonomi dan farmasi melibatkan pemahaman dan analisis mengenai biaya, manfaat, dan efektivitas obat dalam konteks sistem perawatan kesehatan. Berikut beberapa aspek hubungan keduanya. Yang pertama, pemilihan obat. Dalam praktik farmasi, pengetahuan tentang farmakoekonomi membantu apoteker dan profesional kesehatan dan pemilihan obat yang optimal. Mereka dapat mempertimbangkan efisiensi biaya dan manfaat terapeutik dari suatu obat untuk memastikan penggunaan sumber daya kesehatan yang bijak. Yang kedua, manajemen biaya. Farmakoekonomi membantu farmasis dan profesional kesehatan lainnya dalam memahami biaya obat, termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ini memungkinkan mereka mengelola anggaran dampak ekonomi yang tidak perlu perawatan kesehatan dengan lebih efektif dan meminimalkan. Yang ketiga, edukasi pasien. Farmasis dapat menggunakan prinsip farmakoekonomi edukasi kepada pasien tentang keuntungan dan biaya obat yang diresepkan. Selanjutnya, 4. Penelitian klinis. Dalam penelitian klinis, farmakoekonomi dapat menjadi faktor penting untuk mengevaluasi efektivitas dan biaya dari suatu intervensi atau obat baru. Hasil penelitian ini dapat mempengaruhi keputusan praktisi kesehatan dan pengembangan kebijakan di bidang sistem perawatan kesehatan yang berkelanjutan secara ekonomis. Yang kelima, pengembangan kebijakan kesehatan. Farmakoekonomi juga memainkan peran dalam pengembangan kebijakan kesehatan dan membantu penyusunan pedoman penggunaan obat yang efisien serta memberikan rekomendasi untuk sistem perawatan kesehatan yang berkelanjutan secara ekonomis. Farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Farmakoekonomi dengan pengembangan obat adalah sebuah bidang studi yang menggabungkan ilmu farmasi dan ekonomi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari pengembangan obat. Tujuan dari farmakoekonomi adalah untuk menganalisis biaya dan manfaat pengobatan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi seperti biaya produksi obat, biaya perawatan pasien yang dihasilkan oleh obat, dan kualitas hidup pasien. Dalam pengembangan obat, farmakoekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi nilai sebuah obat berdasarkan perbandingan biaya dengan manfaat yang diperoleh. Hal ini meliputi analisis biaya manfaat, analisis biaya efektivitas, serta analisis dampak ekonomi yang dapat disebabkan oleh penggunaan obat tersebut. Farmakoekonomi juga membantu dalam pengambilan keputusan kesehatan dengan memberikan informasi tentang efektivitas terapi alternatif dan memperhitungkan faktor-faktor ekonomi. Dengan demikian, memainkan peran penting dalam memastikan penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien dalam sektor kesehatan. Pengukuran terapi klinik outcome, humanistik outcome, dan ekonomi outcome. Yang pertama, pengukuran terapi. Pengukuran terapi merujuk pada proses pemantauan dan penilaian efektivitas suatu intervensi terapeutik atau perawatan medis yang diberikan kepada pasien. Pengukuran ini melibatkan pengumpulan data objektif dan subjektif untuk mengevaluasi apakah terapi tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Contohnya, pengukuran terapi dapat melibatkan pemantajaman, perbaikan gejala, atau peningkatan fungsi fisik pasien setelah menerima tereol tertentu. Yang kedua, clinical outcome. Clinical outcome merujuk pada hasil langsung dari intervensi atau perawatan medis yang dilakukan terhadap pasien. Ini dapat berupa perubahan dalam kondisi klinis pasien seperti peningkatan kesehatan, pemulihan penyakit, atau penurunan gejala. Misalnya, clinical outcome pada pasien diabetes dapat mencakup penurunan kadar gula darah atau peningkatan kardiovaskular. Humanistic outcome. Humanistic outcome melibatkan evaluasi dampak intervensi terhadap kualitas hidup dan kepuasan pasien. Pengukuran ini melibatkan aspek psikologis dan kepuasan subjektif pasien terhadap perawatan yang mereka terima. Misalnya, humanistic outcome dapat melibatkan penilaian tingkat nyeri, kepuasan pasien terhadap interaksi dengan tenaga medis, atau peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang keempat, economic outcome, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas intervensi terapeutik dalam hal biaya dan manfaat. Pengukuran ini analisis dari segi ekonomi, termasuk biaya perawatan, penghentian pengobatan yang tidak diperlukan, perawatan lanjutan, dan dampak finansial secara keseluruhan. Misalnya, ekonomi outcome dapat mencakup analisis biaya per tahun hidup yang diselamatkan dengan menggunakan suatu terapi khusus. Cara melakukan analisis biaya dapat diklasifikasikan jenis biaya cost, meminimalisir biaya paling kecil atau efek terbaik, cost efektivitas atau cost finish, dan analisis keputusan. Yang pertama itu analisis biaya atau cost analysis. Identifikasi jenis biaya, biasa pisahkan biaya terhadap kategori seperti biaya langsung, misalnya bahan baku dan tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung, misalnya overhead. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan elemen tertentu seperti biaya tetap dan biaya variabel. Analisis hubungan biaya variabel, tinjau hubungan antara biaya dan efek yang dihasilkan, fokus pada efek terbaik dan biaya paling kecil. Yang kedua, cost effectiveness. Efektivitas biaya, tentukan ukuran efek. Pilih ukuran efek yang relevan dengan tujuan, seperti tingkat kesembuhan atau perbaikan kualitas hidup. Hitung rasio biaya efek bagi biaya total dengan ukuran efek untuk setiap alternatif. Tentukan efektivitas biaya. Yang selanjutnya, threshold, itu tentukan batas ambang biaya efektivitas di mana suatu alternatif dianggap efektif. Yang ketiga, analisis keputusan atau decision analysis. Identifikasi alternatif keputusan, yaitu identifikasi pilihan atau keputusan yang dapat diambil. Penilaian probabilitas, tentukan probabilitas keberhasilan atau hasil dari masing-masing alternatif. Analisis nilai harapan atau exit value, atau hitung nilai harapan untuk setiap alternatif dengan mengalihkan probabilitas dengan nilai hasil. Pilih alternatif dengan nilai harapan tertinggi. Pilih keputusan yang memiliki nilai arahan tertinggi. Dalam penyelesaian kefarmasian, analisis cost benefit dapat diterapkan dalam berbagai aspek seperti investasi teknologi farmasi, implementasi program pengelolaan obat yang lebih efisien, atau penggunaan sistem pembayaran yang lebih dari hemat biaya. Namun, perlu diperhatikan bahwa analisis cost benefit tidaklah sempurna dan terkadang sulit untuk memperkirakan secara akurat manfaat dan biaya yang terkait. Selain itu, perlu mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pelayanan kefarmasian. Oke, selanjutnya definisi kualitas hidup dan bagaimana cara melakukan pengukuran kualitas hidup. Kualitas hidup diartikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai persepsi seseorang mengenai posisi mereka dalam kehidupan dan konteks sistem-sistem nilai dan budaya
di tempat mereka hidup dan dalam hubungannya dengan tujuan, ekspektasi, standar, dan perhatian mereka. Selanjutnya, pengukuran kualitas hidup terkait kesehatan adalah dengan menggunakan Short Form Health Survey 36 SPF. Instrumen ini terdiri dari 36 pertanyaan yang terbagi pada 8 skala terkait fungsi kesehatan dan skor kesejahteraan atau fungsi fisik, keterbatasan fisik, kontrol emosi, energi kelelahan, kesehatan mental, fungsi sosial, rasa sakit pada tubuh, dan kesehatan umum. Selanjutnya, metode yang umum digunakan dalam pengukuran kualitas hidup. Farmakoekonomi adalah melalui pemberian kuesioner kepada individu yang terkena kondisi kesehatan tertentu atau yang menerima pengobatan tertentu. Kuesioner ini dapat mencakup pertanyaan tentang keadaan fisik, fungsi, nyeri, mental, sosial, dan aspek emosional lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Di Jawa, skor kualitas hidup individu dapat dihitung untuk mengukur seberapa baik atau buruk kualitas hidup mereka. Baik, itulah tadi penjelasan tentang farmakoekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.